Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfatul Mufidah dengan NIM 23020742744. Sini saya akan menceritakan tentang legenda Aniani Lumut. Pada dahulu kala di wilayah Jawa Timur terdapat dua kerajaan yang sangat besar, yaitu Kerajaan Jayanegara dan juga Kerajaan Kediri. Kerajaan Jayanegara dipimpin oleh raja yang bernama Jayanegara. Kemudian pada Kerajaan Kediri dipimpin oleh raja yang bernama Jayenggrana. Untuk menyatukan dua kerajaan tersebut dan untuk menghindari sebuah peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara anak dari raja Jayanegara yaitu Panji Asmarabangu dan putri dari raja Jayenggrana yaitu Dewi Sekartaji. Tak lama kemudian Kerajaan Jayanegara diserang oleh musuh. Dewi Sekartaji mempunyai firasat bahwa kerajaan ini akan segera kalah. Maka dari itu dia segera melarikan diri. Kemudian dia singgah di salah sebuah desa. Dia di sana menemukan sebuah rumah. Kemudian dia mengetuk pintu salah seorang rumah di sana. Kemudian keluarlah seorang wanita tua. "Permisi Bu, apa saya tersesak di sini? Apakah saya boleh untuk tinggal sementara di sini?" Kemudian keluarlah ketiga anak dari wanita tua tersebut. Ya, salah satu anaknya berkata, "Biarkan saja Bu, dia tinggal di sini. Barangkali dia mau membantu kita di rumah," ucap salah satu anak dari wanita tua tersebut. Di sana Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak. Kemudian berganti nama menjadi Kelenting Kuning. Di sana Kelenting Kuning diperlakukan dengan tidak baik oleh ketiga kelenting lainnya, yaitu kelenting hijau, kelenting biru, dan juga kelenting merah. Kelenting kuning disuruh untuk melakukan kegiatan rumah seperti menyapu, kemudian mencuci baju, dan juga pekerjaan rumah lainnya. Kelenting biru melempar selendangnya, dan kelenting merah pun juga ikut membentak kelenting kuning. Selang beberapa hari kemudian, pengawal membawakan sebuah berita. "Permisi Pangeran, saya melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Dewi Sekartaji." "Ah, benarkah? Kalau begitu bawa aku ke sana segera." Akhirnya Panji Asmarabangu pun pergi ke desa tersebut. Panji Asmarabangu pun akhirnya singgah di sebuah desa dadapan. Desa tersebut dekat dengan desa disembunyinya Dewi Sekartaji. Panji Asmarabangu pun akhirnya tinggal di sebuah pondok kecil milik Mbok Rono yang baik hati. Di sana Panji Asmarabangu
Panji Asmarokamu menyamar sebagai Andi Lumut yang sedang mencari calon istri. Berita tentang Andi Lumut mencari calon istri terdengar oleh Kelenting Merah. Kelenting Merah pun akhirnya bergegas segera memberitahukan pada kakaknya. Kakak tahu gak sih, di desa seberang ada seorang pangeran sedang mencari seorang istri. Ayo kita ikutan untuk mengambil hartanya. Kemudian para panitia tamu tersebut akhirnya berdana semawar mungkin dengan menggunakan pakaian yang mewah. Kelenting biru menyuruh kelenting kuning untuk tidak mengikuti sayembara tersebut. Kelenting biru malah menyuruh kelenting kuning untuk mencuci pakaian yang kotor di sungai. Kelenting kuning, kamu tidak usah ikut dengan kami mengikuti sayembara tersebut. Kamu tetap di rumah saja dan cuci pakaian yang kotor sana di sungai. Baik kak, kata kelenting kuning. Di tengah perjalanan dalam menuju sungai, kelenting kuning bertemu dengan seekor bangau. Bangau tersebut berkata, "Pergilah Tuan Putri pada sayembara tersebut, dan bawalah cambuk ini bersamamu. Sewaktu-waktu kamu akan membutuhkannya." Bangau bisa berbicara, kaget kelenting kuning. Sebelum menjawab pertanyaan dari kelenting kuning, bangau tersebut pun sudah terbang melewati kelenting kuning. Sementara itu, di tengah perjalanan dalam menuju sungai, kelenting kuning bertemu dengan seekor bangau. Bangau tersebut berkata, "Pergilah Tuan Putri pada sayembara tersebut, dan bawalah cambuk ini bersamamu. Sewaktu-waktu kamu akan membutuhkannya." Bangau bisa berbicara, kaget kelenting kuning. Sebelum menjawab pertanyaan dari kelenting kuning, bangau tersebut pun sudah terbang melewati kelenting kuning. Sementara itu, kelenting merah, kelenting biru, dan juga kelenting hijau terlihat sangat kebingungan. Di tengah perjalanan dalam menuju sungai, kelenting kuning bertemu dengan seekor bangau. Bangau tersebut berkata, "Pergilah Tuan Putri pada sayembara tersebut, dan bawalah cambuk ini bersamamu. Sewaktu-waktu kamu akan membutuhkannya." Bangau bisa berbicara, kaget kelenting kuning. Sebelum menjawab pertanyaan dari kelenting kuning, bangau tersebut pun sudah terbang melewati kelenting kuning. Kelenting kuning dan juga hiu kangkang merasa kebingungan tentang apa yang terjadi. Tapi di sana hiu kangkang merasa ketakutan. "Ampun, aku akan menyeberangkanmu melewati sungai ini. Jangan apa-apakan aku, tolong." Akhirnya hiu kangkang pun mengantar kelenting kuning untuk melewati sungai tersebut. Tapi di sana ternyata hiu kangkang tidak hanya mengantarkan kelenting kuning melewati sungai saja, tapi dia juga mengantarkan ke depan pintu rumah Mbok Rondo. Kelenting kuning dan juga hiu kangkang merasa kebingungan
tentang apa yang terjadi. Tapi di sana Hyuga merasa ketakutan. Ampun, aku akan menyeberangkanmu melewati sungai ini. Jangan apa-apakan aku, tolong. Akhirnya Hyuga pun mengantar kelenting kuning untuk melewati sungai tersebut. Tapi di sana ternyata Hyuga tidak hanya mengantarkan kelenting kuning melewati sungai saja, tapi dia juga mengantarkan ke depan pintu rumah Mbok Rondo. Kelenting merah, kelenting hijau, dan juga kelenting biru ternyata mereka sudah sampai di sana, dan mereka sedang menunjukkan wajah menawan mereka kepada Andi-Andi Lumut. Kelenting hijau berkata kepada Andi-Andi Lumut, Bagaimana pangeran, apakah kamu tidak tertarik dari salah satu di antara kami ini? Maaf, tapi aku telah memilih wanita yang lain. Loh, bagaimana bisa? Apakah kami kurang cantik? Bukan begitu, tapi aku telah memilih wanita yang berbaju kuning itu. Oh, dia hanyalah seorang budak yang jelek dan lusuh. Lihat saja bajunya tidak sebagus kami. Mereka melihat sungai yang tidak ada perahu sama sekali ataupun jembatan untuk menyeberangi sungai tersebut. Akhirnya dari dalam sungai muncullah seekor kepiting raksasa. Kepiting raksasa, apa maumu? Kata kelenting merah. Tenang sekali cantik, aku tidak akan melukai kalian. Aku akan membantu kalian menyeberang dengan satu syarat, yaitu kalian harus menciumku. Kelenting merah, kelenting hijau, dan juga kelenting biru, mereka terlihat sangat bingungan dan akhirnya memutuskan untuk berdiskusi. Ternyata di sana sudah ada 3 kelenting biru, 3 malah kelenting. Kelenting akhirnya menunjukkan wajah mereka yang sinar kepada pangeran. Bagaimana pangeran, apakah kamu tidak tertarik dari salah satu di antara kami? Maaf, tapi aku telah memilih gadis lain. Gadis yang berbaju kuning. Dia hanyalah seorang gadis budak. Biasa saja bajunya yang terlihat sangat lusuh. Maaf pangeran, aku hargai keputusanmu dalam memilih sebagai calon istrimu, tapi aku di sini telah mencari suamiku. Akhirnya Panjasmara Pamukun mengakui bahwa dirinya menyamar sebagai Andi-Andi Lumut yang sedang mencari Dewi Sekar-Taji. Dewi Sekar-Taji pun kaget, ternyata yang dihadapannya adalah suaminya. Dewi Sekar-Taji pun mengungkap penyamannya bahwa dirinya adalah selama ini penipunya. Orang di sana pun terkejut sekali melihat kecantikan Dewi Sekar-Taji yang menawan, terutama para 3 kelenting lainnya, karena selama ini telah berbuat jahat kepada kelenting umum. Akhirnya Panjasmara Pamuk dan Dewi Sekar-Taji melanjutkan pernikahannya dan membawa Mbok Rondo sebagai ucapan terima kasihnya karena telah menolong mereka. Akhirnya di depan semua orang, kelenting kuning mengungkap kenyamanan dirinya. Di sana orang-orang sangat terkejut sekali melihat kecantikan dari kelenting kuning dari Dewi Sekar-Taji yang sangat menawan. Begitu pula dengan kelenting
Konflik penting yang telah berbuat jahat kepada Dewi Sekaraji pun ikut terkejut melihatnya. Akhirnya Dewi Sekaraji dan juga Panji Asmarapamu pun hidup dengan melanjutkan pernikahannya, dan mereka pun hidup bahagia. Dan tak lepas juga dengan Mbok Rondo, mereka membawanya sebagai ucapan terima kasih karena telah